Ya, baik. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana upaya kita untuk merancang organisasi yang adaptif. Nah, maksudnya adalah bagaimana sih supaya organisasi ini atau organisasi kita ini tetap bisa berjalan dalam situasi apapun, dalam lingkungan yang berubah seperti itu. Namun di sini bahasan kita hari ini kita akan lebih banyak bicara mengenai struktur organisasi. Kenapa? Karena supaya organisasi kita bisa adaptif itu yang pertama ditentukan dari bagaimana struktur organisasi kita itu sendiri seperti itu. Nah, bicara struktur organisasi yang kita pahami selama ini adalah struktur organisasi itu selalu berbentuk vertikal, di mana yang paling tinggi itu adalah direksi atau CEO, kemudian ada direktur utama, kemudian ada manajer-manajer, lalu divisi-divisi. Nah, permasalahannya adalah apakah semua organisasi seperti itu, dan apakah dengan bentuk struktur organisasi yang seperti ini maka itu akan menjamin bahwa organisasi tersebut akan menjadi organisasi yang adaptif. Nah, kita nanti akan belajar mengenai hal ini bersama-sama. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana struktur organisasi yang vertikal ya. Di sini Anda bisa lihat di slide ini kita ada gambar Counter Strike atau CS, kemudian Dota. Nah, mungkin ada yang suka sekali main CS dan Dota. Nah, lalu kaitannya apa antara CS dan Dota ini dengan upaya kita untuk merancang organisasi yang adaptif? Nah, kita akan lanjut setelah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ternyata adalah si CS atau Dota tadi, dia merupakan salah satu produk dari perusahaan yang namanya Valve. Valve ini merupakan satu perusahaan atau organisasi yang mana strukturnya itu berbeda dengan perusahaan yang lain, yaitu mereka bentuknya flat atau horizontal. Jadi di situ tidak ada hierarki sama sekali. Kalau misalnya Anda bisa lihat di situ dari mulai tahun 96 sampai ketika mereka pertama kali baru berdiri ya, sampai tahun 2000 sekian ketika mereka sudah mulai berkembang, itu bentuknya sama saja seperti itu. Nah, bahkan di sini beberapa orang menyatakan bahwa ketika mereka bekerja di field, maka tidak ada yang namanya jabatan dan tidak ada yang namanya perintah. Jadi di sini semua pekerja itu atau pegawai mereka bisa menyampaikan inisiatifnya, kemudian mereka bisa punya proyek tertentu dan mengerjakan proyek tersebut. Dan tentunya di situ mereka bertanggung jawab atas proyek itu sendiri. Bagi beberapa orang hal ini merupakan sesuatu yang bagus, tapi bagi orang lain ini adalah merupakan mimpi buruk. Karena apa? Karena bagaimanapun juga supervisi itu sangat diperlukan ya. Tapi di Valve ini tidak ada. Nah, nanti kita akan lihat apakah organisasi dengan tipe ini mereka bisa menjadi organisasi yang adaptif atau tidak. Ya, baik. Lalu secara khusus hari ini jadi kita akan bicara mengenai bagaimana sih karakteristik organisasi, kemudian bagaimana strukturnya, bagaimana konsep spesialisasi kerja, rantai perintah, kemudian kenapa organisasi itu butuh koordinasi antar departemen dan hierarki, kemudian bagaimana sih pola struktur tertentu itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Ya, yang pertama di sini yang harus kita pahami bersama-sama adalah dalam proses pengelolaan organisasi, itu kita harus tahu bahwa ketika mengelola organisasi itu dilakukan berdasarkan strategi, yang mana strategi itu menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tapi apa yang kita harus lakukan ini itu ditentukan oleh organisasinya, oleh struktur organisasinya. Jadi poinnya adalah katakan misalnya ada dua perusahaan yang sama, perusahaan game tadi misalnya Game House dengan Valve, mereka sama-sama punya strategi yang sama persis nih. Tapi ketika struktur organisasi di Valve dan di Game House itu berbeda, maka cara mereka untuk mencapai tujuan itu juga akan berbeda. Oleh karena itu di sini sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi dari sebuah perusahaan, karena itu menunjukkan bagaimana perusahaan itu mengelola organisasinya serta bagaimana mereka mencapai tujuannya. Ya, yang pertama kita akan bicara mengenai pengelolaan struktur organisasi secara vertikal atau seperti yang tadi slide pertama tadi yang sudah kita sama-sama lihat, yaitu atau struktur organisasi yang biasanya kita kenal selama ini atau dari atas ke bawah seperti itu ya. Nah, di sini dalam pengelolaan struktur vertikal ada beberapa hal atau beberapa konsep yang harus kita
pahami, yang mana di situ dalam struktur organisasi vertikal itu mencakup serangkaian tugas formal yang diberikan kepada individu atau departemen. Beda seperti field tadi di mana semua orang bebas menyampaikan proyeknya dan mereka bertanggung jawab sendiri atas proyek tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan struktur vertikal itu juga ada yang namanya pelaporan formal, yang mana di sini mencakup ada namanya rantai perintah, kemudian tanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian di sini ada selain hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan dalam struktur organisasi yang vertikal itu ada beberapa konsep penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja itu merupakan pembagian atau pendelegasian tugas kepada individu dengan didasarkan pada entah itu berdasarkan kemampuannya, entah itu berdasarkan divisinya yang nanti kita akan bahas sama-sama itu. Jadi pembagian kerja itu ternyata juga ada caranya seperti itu. Kemudian di sini konsep penting yang kedua itu adalah chain of command atau rantai perintah. Rantai perintah ini merupakan garis wewenang yang menghubungkan individu serta menunjukkan pelaporan langsung. Jadi kalau dalam struktur organisasi yang vertikal di slide yang pertama kita tadi, kita akan lihat ya bagaimana rantai dari atas ke bawah, arah panahnya kemana, apakah menuju ke bawah ataukah ke atas. Nah, itu yang dinamakan dengan rantai perintah, menunjukkan wewenang untuk pelaporan atas tugas yang kita lakukan. Secara khusus di sini ya, jadi ketika kita bicara mengenai kewenangan, tanggung jawab dan pendelegasian, hal pertama yang harus kita pahami itu adalah rantai perintah. Rantai perintah di sini dia menggambarkan kewenangan. Nah, kewenangan itu apa sih? Kewenangan itu adalah hak formal dan terlegitimasi, itu yang penting. Jadi ketika seseorang memiliki kewenangan atas sesuatu atau atas orang lain, nah di dalam struktur yang sifatnya vertikal, maka dia terlegitimate atau sah secara hukum. Di mana kewenangan ini ditunjukkan dalam posisi bukan individu, yaitu yang harus diingat. Kemudian kewenangan itu diterima oleh subordinat dan kewenangan itu mengalir ke bawah dalam hierarki yang vertikal. Kemudian konsep lain yang harus kita pahami itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kewajiban untuk melakukan tugas atau aktivitas yang diminta. Dan konsep terakhir itu adalah pendelegasian. Nah, pendelegasian itu adalah proses yang digunakan oleh manajer untuk mentransfer kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain. Jadi kewenangan tadi walaupun dia sudah diatur lewat rantai perintah, tapi dalam kondisi tertentu dia juga bisa didelegasikan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga mengenal ada dua konsep kewenangan, ada kewenangan dini dan kewenangan staff. Nah, kewenangan dini itu adalah kewenangan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja secara langsung dengan konsumen atau produk. Sementara kewenangan staff itu adalah departemen yang menunjukkan kemampuan khusus dalam hari ini untuk mendukung lini departemen. Nah, kemudian di sini kita juga mengenal konsep yang namanya luasan organisasi yang merupakan jumlah pekerja yang memberikan laporan kepada supervisor. Lebih jelasnya kita akan lihat dari slide selanjutnya. Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi di sini untuk yang A, old tall structure itu jadi organisasi lama, luasan organisasinya itu adalah Anda lihat Executive Vice President itu mereka bertanggung jawab terhadap presiden. Kemudian staff spesialis itu bertanggung jawab kepada Executive Vice President. Nah, ini menunjukkan luasan organisasinya. Jadi berapa banyak orang yang bertanggung jawab kepada mereka yang ada di atasnya. Nah, sementara untuk struktur organisasi yang baru, misalnya Steve Valve tadi, Anda bisa lihat di sini di yang warna ungu itu. Jadi untuk yang paling atas itu adalah presiden, sementara ke bawah itu langsung ada operating manager. Jadi semua manajer itu mereka melaporkan kepada presiden, dan juga ada staff spesialis yang memiliki posisi yang sama dengan operating manager, yang mana mereka juga langsung memberikan pertanggungjawabkan atau memberikan laporan kepada si presiden. Nah, ini yang dinamakan luasan organisasi seperti itu. Kemudian dalam struktur organisasi yang vertikal itu juga dikenal yang namanya konsep sentralisasi versus desentralisasi. Nah, apa sih bedanya sentralisasi dan desentralisasi? Kalau sentralisasi itu adalah semua kewenangan itu berada pada
puncak kekuasaan. Sementara kalau desentralisasi, kewenangan pengambilan keputusan itu berada pada tingkat organisasi di bawah, seperti itu. Nah, contoh paling gampangnya adalah seperti masa penanganan COVID saat ini ya. Jadi, ketika pemerintah mengambil alih keputusan untuk menangani COVID-19 itu dinamakan sentralisasi. Nah, tapi ketika pemerintah itu memberikan kewenangan kepada entah itu pemerintah provinsi atau pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan wilayahnya untuk menangani COVID-19, nah itu yang dinamakan desentralisasi. Nah, di sini yang perlu diingat itu adalah berapa banyak sentralisasi atau desentralisasi itu harus disesuaikan dengan strategi perusahaan. Kemudian juga seringkali selama masa krisis kewenangan itu akan dibuat tersentralisasi karena itu akan memudahkan seperti itu. Kalau terdesentralisasi takutnya nanti kebijakan akan berbeda-beda antar wilayah atau antar divisi. Nah, konsep lain lagi yang perlu kita pahami adalah departementalisasi. Jadi, departementalisasi itu merupakan dasar untuk mengelompokkan posisi dalam sebuah departemen. Jadi, ketika kita mengelompokkan posisi-posisi, itu sebenarnya bukan asal ya, tapi ada dasarnya. Nah, departementalisasi ini merupakan pilihan-pilihan untuk mengelompokkan yang biasanya didasarkan itu pada rantai perintah. Nah, ada dua pendekatan untuk pengelompokan departementalisasi. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, kemudian ada pendekatan inovatif. Kalau pendekatan tradisional itu ada fungsional, divisional, dan matriks. Kalau inovatif itu ada tim dan virtual network yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, dalam hal ini adalah pendekatan vertikal fungsional. Jadi untuk pendekatan ini, pengelompokan kerja itu dikelompokkan berdasarkan keahlian, kegiatannya, serta sumber daya yang digunakan. Misalnya di sini dibedakan antara human resource, kemudian manufaktur, dan akunting. Itu namanya pendekatan departementalisasi secara fungsional seperti itu. Nah, umumnya beberapa perusahaan memang menggunakan pendekatan ini, tapi nanti kita akan lihat contoh pendekatan pembagian spesialisasi kerja yang lain ya. Kemudian ini adalah pendekatan departementalisasi yang kedua yang disebut dengan pendekatan divisional. Jadi di sini pembagian spesialisasi kerja itu dibedakan berdasarkan outputnya. Jadi kalau Anda lihat di situ yang satu berwarna biru, yang satu berwarna ungu. Jadi katakan misalnya untuk divisi A itu outputnya adalah barang, divisi B itu outputnya adalah jasa. Divisi A itu nanti akan dibagi lagi menjadi divisi human resource untuk barang, kemudian manufaktur untuk barang. Sementara untuk divisi B itu nanti mereka juga punya human resource, punya akunting, punya manufaktur. Nah, jadi ini adalah pendekatan departementalisasi secara divisional atau dibedakan berdasarkan outputnya. Bedanya dengan yang fungsional, kalau yang fungsional tadi kan secara umum, mau ada berapa produk yang jadi human resource ya cuma satu, yang divisi manufaktur ya satu, akunting juga satu. Tapi kalau yang itu yang fungsional, tapi kalau yang divisional itu berdasarkan outputnya. Kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan matriks. Jadi di sini dia merupakan gabungan antara pendekatan fungsional dan divisional. Fungsinya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi. Nah, kalau misalnya Anda lihat dari situ, di situ satu perusahaan dia menciptakan 3 produk. Nah, masing-masing produk itu ada manajernya, tapi di sisi lain mereka juga punya pembagian secara fungsional. Ada secara finance yang itu menyeluruh ya, kemudian ada engineering application, kemudian ada manufaktur yang artinya di sini nanti staffnya mereka akan melakukan pelaporan kepada dua pihak atau kepada supervisor. Di satu sisi ini bagus untuk meningkatkan koordinasi dan informasi, tapi di sisi lain akan ada dualisme kewenangan dan itu kadang menyulitkan seperti itu. Kalau tadi kita bicara mengenai pendekatan departementalisasi secara tradisional, kemudian yang sekarang kita bicara mengenai pendekatan departementalisasi yang inovatif. Yang pertama adalah pendekatan tim. Jadi di sini struktur sebuah organisasi itu dibangun berdasarkan tim ya. Yang mana tim ini mereka punya kewenangan masing-masing, punya otoritas masing-masing sehingga mereka
akan lebih fleksibel dan kompetitif ketika mereka menghadapi lingkungan global seperti itu. Kemudian pendekatan departementalisasi yang kedua itu adalah pendekatan jaringan virtual. Jadi di sini dia memperluas batasan kolaborasi di luar organisasi, yang mana dia bisa melakukan fungsi subkontrak ke perusahaan lain, tapi tetap dengan mengkoordinasikan kegiatan ya. Nah, di sini sifatnya adalah partnership dan kolaborasi. Contohnya misalnya adalah kita punya satu departemen manufaktur seperti itu. Nah, untuk desainnya kita berikan ke perusahaan A misalnya. Jadi bukan dari dalam tapi dari luar. Kemudian untuk pemasarannya kita berikan ke agensi marketing B misalnya. Jadi bukan dari perusahaan itu tapi dari kita mengambil dari luar atau kita outsourcekan. Lalu dari ke semua pendekatan tadi kira-kira mana nih yang paling bagus kita gunakan? Nah, ternyata semuanya punya keuntungan dan kekurangan. Kalau pendekatan secara fungsional, keuntungannya memang dia akan efisien untuk penggunaan sumber daya, tapi kurangnya itu adalah komunikasi yang kurang karena responsnya nanti akan lambat kalau fungsional. Kemudian kalau divisional itu responnya bisa cepat, hanya saja koordinasi antar divisi itu akan sangat susah di situ karena dibedakan berdasarkan outputnya seperti itu. Sementara untuk pendekatan matriks itu memang dia akan lebih efisien, tapi kekurangannya adalah adanya kebingungan karena ada rantai perintah yang berasal dari dua sisi. Nah, itu yang agak susah. Kalau untuk pendekatan tim, dia memang bisa mengurangi banyak hambatan-hambatan antar departemen serta meningkatkan kompromi-kompromi. Tapi balik lagi di sini juga akan ada loyalitas yang sifatnya dualitis ya, yaitu dari tim itu sendiri dan secara organisasi besar ya seperti itu. Nah, kalau yang secara virtual itu keuntungannya adalah kita bisa mengambil banyak ahli yang berada dari luar perusahaan kita yang tentunya itu akan menambah keunggulan kita di situ. Tapi di sini kekurangannya adalah kurangnya kontrol ya. Karena apa? Karena mereka berasal dari luar organisasi kita seperti itu. Selain itu juga loyalitasnya itu kita tidak bisa pegang seperti itu kalau untuk tim yang sifatnya virtual. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana struktur organisasi itu berevolusi. Jadi, di masa lalu hampir semua organisasi itu bentuknya adalah secara tradisional, secara vertikal seperti itu. Kemudian dia berkembang menjadi cross functional team yang mana tiap tim itu bisa berkoordinasi seperti itu, dan yang terakhir adalah organisasi ini mulai bergerak untuk mereengineerisasi menjadi tim yang sifatnya horizontal. Contoh gampangnya ya si Valve tadi yang sudah sama-sama kita pelajari di awal tadi. Kemudian di sini dalam proses pengelolaan organisasi kita juga harus paham ada yang namanya gugus tugas tim serta manajemen proyek. Kalau manajer proyek itu mereka bertanggung jawab untuk beraktivitas ya dari beberapa departemen dalam basis penuh waktu atau full time untuk menyelesaikan sebuah proyek. Sementara gugus tugas atau tim temporer itu adalah mereka dibuat sementara untuk menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang sifatnya pendek. Nah, kenapa ini dibahas di sini? Karena memang pada prakteknya seringkali ketika sebuah perusahaan itu mereka akan mencapai tujuannya, tentu saja tidak akan selalu tentu saja bisa jadi akan ada kejadian-kejadian yang tidak diprediksikan. Oleh karena itu perlu di sini ada dibentuk yang namanya gugus tugas. Nah, kalau misalnya Anda juga melihat berita selama ini ada juga yang namanya gugus tugas penanganan COVID. Nah, itu adalah merupakan tim temporer yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh COVID. Nah, kalau Anda pelajari lebih dalam, masing-masing kementerian itu mereka membentuk gugus tugasnya masing-masing seperti itu. Nah, tim-tim itu sifatnya adalah sifat temporer atau sementara, yang mana nanti ketika permasalahan COVID ini selesai, gugus tugas tersebut juga akan selesai. Beda dengan manajer proyek.
Nah, kemudian di sini dalam prakteknya perusahaan itu juga bisa melakukan re-engineering atau tadi yang sudah kita sama-sama bicarakan ya. Jadi re-engineering itu apa sih? Re-engineering itu merupakan pendesainan ulang secara radikal atau besar-besaran atas sebuah proses bisnis. Jadi yang diubah ini proses bisnisnya. Fungsinya itu apa? Fungsinya untuk mencapai peningkatan yang dramatis baik dari segi biaya, kualitas, layanan ataupun kecepatan. Nah, contohnya itu Anda bisa lihat di gambar sebelahnya. Jadi di sini katakan misalnya kita punya pabrik sepatu ya. Ketika kita bicara dengan cara yang tradisional, maka katakan misalnya kita ada pesanan sepatu olahraga, sepatu perempuan, kemudian sepatu yang sifatnya casual misalnya. Nah, cara kerjanya itu adalah kalau secara tradisional akan ada area untuk cutting atau memotong, yang mana itu memotong semua sepatu pesanan tadi. Kemudian setelah dipotong, dia akan dijahit, yang mana yang jahit ini adalah mereka menjahit semua pesanan itu tadi. Baru ketika finalisasi itu dikerjakan sesuai dengan pesanan, apakah tadi sepatu casual, sepatu perempuan atau sepatu lain. Nah, cara itu tadi memang banyak digunakan oleh banyak perusahaan ya, tapi dengan re-engineering itu kita melakukan desain ulang proses bisnisnya, jadi diubah besar-besaran. Kalau tadi ada supervisor khusus untuk memotong kulit misalnya, kemudian supervisor untuk menjahit. Nah, kalau di re-engineering beda. Di sini langsung dilakukan ada supervisor untuk sepatu perempuan, jadi di situ pekerjaannya akan khusus untuk bekerja sepatu perempuan, kemudian sepatu laki-laki khusus sepatu laki-laki. Nah, itu yang namanya re-engineering. Jadi ada perubahan desain pola bisnis ya, itu yang disebut dengan re-engineering. Nah, kemudian di sini setelah kita bicara panjang sekali tadi, ini adalah slide akhir yang akan menjawab pertanyaan kita. Jadi untuk eh, merancang organisasi yang adaptif, sebenarnya struktur organisasi yang sesuai itu harus yang seperti apa sih? Apakah harus vertikal ataukah horizontal atau flat tadi? Nah, di sini sebenarnya yang harus kita ingat itu adalah struktur itu mengikuti strategi. Struktur yang tepat itu didesain untuk menyesuaikan dengan strategi perusahaan. Nah, kalau di sini strategi perusahaan itu adalah untuk kepemimpinan biaya, kemudian untuk sesuatu yang sifatnya efisiensi atau untuk stabilitas, maka Anda bisa menggunakan functional structure atau struktur yang tradisional secara vertikal tadi. Tapi kalau misalnya strategi Anda itu adalah untuk diferensiasi, untuk inovasi, nah, maka di sini Anda bisa menggunakan struktur yang sifatnya horizontal. Jadi sekali lagi mana sih yang lebih baik? Apakah uh, struktur organisasi yang vertikal ataukah yang horizontal? Jadi di sini balik lagi struktur itu menentukan strategi. Jadi strategi kita itu apa dulu, baru kita menentukan strukturnya seperti itu. Baik, jadi itu saja bahasan kita hari ini. Saya harap ini bisa dipahami semua ya. Terima kasih.